Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita mau melihat review lensa idaman fotografer. Ini lensa 70-200 L series atau biasa disebut lensa thermos. Jangan salah, thermos ini harganya belasan juta loh. Harganya ini di atas 15 juta. Persisnya ini adalah Canon Zoomless EF 70-200 f2.8 IS OSM Mark II. Wih, namanya keren banget ya. Dan lensa ini termasuk salah satu lensa idaman. Kenapa? Karena yang pertama selain tajam banget, lalu yang kedua bokehnya gila. Pada pengujian kali ini kita menggunakan focal lens di 70 mm, sisi terlebar dari lensa ini mulai dari f2.8 hingga f8. Lalu nanti kita lanjutkan dengan pengujian pada focal lens 200 mm mulai dari f2.8 hingga ke f22. Kita bisa melihat bagaimana hasil bokeh atau blur di belakang yang dihasilkan serta betapa tajamnya objek yang di depan yang difokuskan, menunjukkan kualitas dari lensa seri L ini. Pertama kita lihat dulu dari dimensinya. Kalau kamu pakai mirrorless terus pakai lensa ini, kamera kamu bakal jadi kelihatan kecil banget karena ini lensa udah gede banget. Ini aja 70 deh kelihatan kayak imut-imut banget kan dipasangin sama lensa sebesar ini. Jadi lensa ini emang lebih keren, lebih gagah kalau kamu pasangin ke body full frame. Tapi kalau punya kamera crop factor nggak masalah. Kalau di crop factor berarti si angka 70-200 ini akan kamu kali dengan 1,6 karena kepotong sama ukuran sensor. Jadinya lebih ngezoom lagi, lebih gila lagi zoomnya. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah dia lensa IF ini berarti dia cocok dengan semua tipe kamera Canon. Kecuali Canon mirrorless yang harus pakai converter untuk bisa kamu masukin. Tapi ke semua DSLR dia tinggal masuk aja. Nah, yang berikutnya itu adalah bukaan f2.8. Artinya lensa ini memiliki aperture atau bukaan terbesar f2.8 di mana bukaan besar ini sangat berguna buat motret low light. Misalnya motret acara keluarga atau motret di dalam ruangan atau motret di gedung, pernikahan, gereja, masjid segala macam. Lensa ini mantep banget. Lalu dia dilengkapi dengan L itu L series adalah series lensa Canon yang paling mantep, top of the line-nya karena dia ada elemen UD-nya, jadi distorsinya termasuk yang paling kecil, ketajamannya dijamin yang paling bagus. Lalu ada IS Image Stabilizer dan USM itu ultrasonic motor. Berarti fokusnya ini dia sangat sunyi dan sangat cepat sekali. Kita bisa lihat di sini ada beberapa dial. Ini adalah window untuk melihat jarak fokus kita. Nah, di sini karena lensa panjang, dia ada beberapa dial yang bisa digunakan. Yang pertama ini adalah untuk pengaturan jarak terdekat fokus. Dimana kalau dalam mode ini dia fokus paling dekat adalah 1,2 meter, berarti bisa deket banget nih dengan zoom 200 mili, 1,2 meter udah hampir kayak makro. Yang kedua itu adalah kalau misalnya kita motret objek yang emang jauh-jauh kayak motret olahraga sport seperti itu yang nggak mungkin deket-deket, kita switch di sini untuk ngebatasin. Jadi si lensa ini akan mengunci, dia hanya akan bisa fokus dari titik 2,5 meter sampai ke infinity. Jadi dia nggak akan fokus mundur. Ini untuk kamu yang butuh fokus dengan kecepatan yang lebih tinggi dengan jarak yang sudah diprediksi. Tapi default kita selalu pakai yang 1,2. Lalu berikutnya standar ada autofocus manual focus. Lalu berikutnya ada stabilizer on dan off. Dan ini adalah yang menarik, dia stabilizernya ada dua mode. Jadi mode stabilizer ini ada dua. Mode yang pertama itu mode stabilizer normal yang biasa ada di lensa-lensa seri stabilizer lainnya. Yang kedua itu adalah stabilizer yang hanya bekerja pada satu aksis aja. Artinya si lensa ini akan mendeteksi ketika kita mau panning, itu dia akan mendeteksi kita panning ke arah mana, sehingga dalam arah tersebut misalnya ke arah X, kayak misalnya kita motret lomba lari gitu ya, kita kan panning kayak gini. Nah, si arah X tersebut tidak distabilize kan, hanya posisi vertikalnya saja untuk mencegah terjadi ketika kita mulai bergerak si itunya wobble si screennya. Lensa ini menggunakan mounting ring 77 mili. Jadi dia capnya gede banget dan pada paket standar sih biasanya dikasih ada lensa seperti ini, ada tutupnya, hoodnya, ada lens capnya, sama satu lagi itu ada yang namanya tripod collarnya. Jadi di sini ada ekstensi tambahan lagi sebenarnya. Jadi dia ada kayak kaki kecil gitu yang ada lubang untuk tripod mountnya. Supaya apa? Supaya kalau kita pakai tripodnya jangan dimasukin ke kamera karena ini berat banget lensanya. Takutnya si mountingnya yang nggak kuat bisa patah. Tapi yang menahan itu adalah ring collar di sini supaya seimbang dan tripodnya juga nggak akan goyang jadinya. Dia lebih balance kalau titik tumpunya di sini dibandingkan dengan kita taruh tripod di belakang sini. Begitu. Oke.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share kalau bermanfaat, like, subscribe. Thank you, bye.